warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan Tet1 LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan PTL yang keempat dengan model pembelajaran berbasis TPACK. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, oke, Mas Hendra. Selanjutnya, anak-anak silahkan untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk. Posisinya dengan posisi sempurna. Posisi sempurna bagaimana? Yuk, oke. Sudah? Sudah siap? Bu ini absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Masuk semua. Oke, kelas 3 ya. Kelas 3. Mas Arkana Surya, Mbak Arum Bekti Rahayu, Mbak Isma Faniatul, Muhammad Ardiansyah, Muhammad Azrul Rafiski, Muhammad Nur Khairul Afandi. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa sayang? Tentang Asmaul Husna. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang ayo mengenal Tuhan kita melalui sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada berapa sayang? Ada 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Oke, hari ini kita akan mengenal Allah, mengenal Tuhan kita melalui Asmaul Husna. Nah, melalui Asmaul Husna apa? Al-Wahhab dan Al-Kabir. Siapa yang tahu apa? Oke, anak-anak, ini adalah video motivasi yang bisa kalian cermati nanti untuk diambil kesimpulan. Silahkan diperhatikan, video berdurasi 2 menit 54 detik. Dalam video tersebut, anak-anak bisa mengambil kesimpulan apa kira-kira? Untuk saling berbagi dan memberi. Karena kita itu tidak tahu kebutuhan orang lain. Apapun yang kita punya, seberapa kecil yang kita miliki, itu ada hak orang lain di dalamnya. Si Joy akhirnya memberi dengan sukarela, tanpa sebenarnya Joy ketika memberi cacingnya berharap kalau si bangau itu memberi ikan tidak mengharapkan, tetapi si Joy dengan sukarela memberikan cacing umpan tuannya tadi untuk si bangau agar anak-anak bangaunya bisa makan. Namun si bangau, ibu bangau tadi juga dengan sukarela mencarikan ikan-ikan untuk si Joy dan tuan sebagai timbal balik. Nah, itu
menggambarkan atau memberikan pelajaran kepada kita kalau kita itu diminta untuk saling memberi dan menolong terhadap sesama. Apapun yang kita beri pasti nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah tadi si Joy memberikan memberikan cacing, kemudian diberikan oleh ibu bangau untuk ikan yang banyak. Kalau tidak digerakkan hatinya oleh Allah, si bangau tentu saja tidak akan memberi ikan-ikan itu kepada Joy dan tuannya. Mengetahui dulu tujuan pembelajaran agar nanti apa yang kita harapkan dari materi ini dapat tercapai. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu anak-anak atau peserta didik diharapkan dapat menyebutkan makna Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Qadir. Yang kedua, anak-anak diharapkan memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi dan Maha Besar. Yang ketiga, peserta didik atau anak-anak diharapkan dapat meneladani sifat Al-Wahhab dengan sikap dermawan dan pemurah kepada sesama. Tidak boleh pelit sama. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna, sayang? Si Asmaul Husna? Nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang sempurna. Ada berapa sih Asmaul Husna itu, sayang? 99. Ada 99. Namun hari ini kita akan belajar 2 Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab dan Al-Qadir. Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah Maha Memberi, ya. Kita sudah diberikan apa saja oleh Allah hari ini? Kesehatan, terus kebaikan, terus rezeki berupa uang, terus makanan, terus minuman, apalagi? Apa yang kita rasakan hari ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan hati yang bahagia, hati yang ceria, suasana hati yang enak buat belajar, pikiran yang tenang, badan yang sehat, kaki kita bisa berjalan, mulut kita bisa berbicara, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, lidah kita masih bisa merasakan. Itu adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Kita dapat merasakan nikmatnya buah-buahan, tumbuhan, dan hewan. Kita dapat menikmati indahnya alam semesta. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga dan tidak bisa dibeli. Jadi pemberian rezeki itu tidak hanya uang, tidak hanya kita diberikan ayah ibu yang masih lengkap, ayah ibu yang masih sehat. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan teman-teman yang baik, itu juga rezeki. Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukti bahwasanya Allah Maha Pemberi ada dalam Quran surat Hud ayat 6. Ayat berapa, sayang? Ayat 6. Mbak Isma bisa membaca jelas? Tulisannya jelas? Oke. Yuk baca. A'udzubillah. Dapatin.
mustauda'aha. Oke, artinya siapa yang bisa membaca? Ya, Mbak Sofi. Jelas nggak tulisannya? Jelas? Yuk, baca artinya. Satu pun bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya rezeki mengetahui kediamannya dan tempat penyimpanannya tertulis dalam kitab yang nyata. Dalam Quran surat Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaa'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Dalam Quran surat Hud ayat 6 ini dijelaskan bahwasanya semua makhluk hidup yang bernyawa, yang bernyawa, entah itu manusia, hewan atau tumbuhan yang bisa bergerak-gerak, dia itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Tidak mungkin tidak dikasih rezeki. Allah ngasih nyawa, Allah masih memberikan dia bisa gerak, pasti dia itu diberikan rezeki. Setelah kita mempelajari Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Qadir, anak-anak kemarin sudah Bu Yuni bagi menjadi 3 kelompok. 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, anak-anak hari ini mengerjakan tugas kelompoknya menggunakan Google Form. Apa sayang? Google Form. Silakan nanti pertanyaan yang ada di dalam Google Form yang sudah Bu Yuni sediakan dikerjakan, diketik di dalam laptop yang sudah Bu Yuni sediakan. Okay? Nanti setelah itu anak-anak sudah mengerjakan, sudah diketik, dipresentasikan di depan. Paham sayang? Paham? Oke, siap mengerjakan? Oke, silahkan dikerjakan bersama-sama.
terima kasih sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah, oke. Kalau begitu silahkan nanti anak-anak untuk maju satu persatu per kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Seperti biasa perkenalan terlebih dahulu disampaikan akan mempresentasikan. Oke? Paham sayang? Oke, sekarang kelompok 1 maju. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal al-bahaq artinya jelaskan makna al-ma'ususna, al-wahab dan al-kabir. Berikan masing-masing satu contoh bagaimana Allah menunjukkan sifat al-wahab dan al-kabir dalam kehidupan sehari-hari. 1. Al-wahab artinya adalah Allah Maha Pemberi yang memberikan karunia, rezeki dan nikmat kepada semua makhluk tanpa mengharapkan imbalan. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Saniatul Ma'rufah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana cara kita sebagai manusia menunjukkan rasa syukur atas karunia yang diberikan Allah yang Maha Memberi Al-Wahhab. Sebutkan 3 cara yang bisa kamu lakukan di rumah dan di sekolah. Di rumah kita bisa bersyukur dengan mengucapkan doa setelah makan untuk berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberikan. 2. Membantu orang tua dengan pekerjaan rumah sebagai bentuk rasa terima kasih atas perhatian mereka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenderal Faros Akib Adhikara akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal, mengapa penting bagi kita untuk memahami dan menghayati sifat Allah yang Maha Besar, Al-Kabir. Bagaimana pemahaman ini dapat membuat kita menjadi pribadi yang baik dalam bersikap kepada sesama alam. Jelaskan dengan contoh nyata. 1. Terima kasih untuk kerja kerasnya dalam melaksanakan tugas kelompok pada hari ini. Anak-anak sudah sangat kompak, sudah sangat bagus, nggih. Harapannya nanti anak-anak dapat menerapkan pembelajaran ini di pembelajaran berikut. Oke, anak-anak, ini adalah spin untuk anak-anak nanti siapa yang mendapatkan giliran untuk maju. Oke. Sudah siap, sayang? Sudah siap? Hitung 1, 2, 3. Mbak Sari. Ayo disentuh nomor 9-nya. Oke. Dibaca itu soalnya. Berikut ini. Mana buktinya ya? Nomor 7, disentuh nomor 7. Oke. Apa arti al-wahab? Allah Maha. Allah Maha. Ting. Betul. Tepuk tangan kembali. Siapa? Mas Alka. Oke, Mas Alka. Nomor berapa? Nomor 9 juga. Nomor 10. Apa arti Asmaul Husna? Baca dulu. A. Nama Rasul yang baik. B. Nama malaikat yang baik. C. Nama-nama Allah yang baik. Jawabannya C. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Mas Alka. Oke. Sekarang selanjutnya
Selanjutnya 1, 2, 3. Mas Sandi. Nomor tadi sentuh nomor 4. Oke, dibaca. Bagaimana melestarikan alam? Oke, betul. Tepuk tangan buat Mas Sandi. Mas Adi. Oke, aduh. Sentuh Mas Adi. Nomor 8. Betul. Berikut ini bukti Allah memiliki sifat Al-Qadir. Tadi? Oke. Mbak Lima mau nomor 2. Apa arti dari Al-Qadir? A. Allah Maha Besar. B. Allah Maha Raja. C. Allah Maha Kaya. Allah Maha Besar. Betul. Tepuk tangan. Mbak Isma. Nomor berapa? Nomor. Hari ini kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, sudah mau selesai. Anak-anak tadi selama kita belajar tentang apa sayang? Asmaul Husna apa? Al-Wahhab dan Al-Qadir. Apa itu Al-Wahhab sayang? Allah Maha. Al-Qadir Allah Maha. Al-Qadir Allah Maha besar. Oke. Hari ini sangat luar biasa sekali. Kita sudah belajar menggunakan teknologi berupa Chromebook. Kita juga sudah belajar dengan menggunakan metode open the box ya. Open the box. Oke, sebelum semuanya menghadap Bu Yuni. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk semangat. Nah, Bu Yuni memiliki soal sumatif ya untuk evaluasi, tapi boleh dikerjakan di rumah, ya. Di rumah. Soal sumatif ini digunakan untuk mengevaluasi sudah sebatas mana anak-anak memahami materi yang sudah Bu Yuni sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah bil alamin. Seperti biasa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyara sholatan tugas. Bu Yuni akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.